anak-anak semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dilindungi Tuhan. Hari ini, Miss Siluh akan menceritakan kisah hidup dari Santo Pelindung sekolah kita, Santo Dominikus. Yuk kita simak bersama ceritanya. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calaruega, Spanyol. Orang tuanya bernama Don Felix de Guzman dan Joana dari Aza yang dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat agama. Joana ibunya kemudian dinyatakan gereja sebagai beata. Pada saat mengandung, ibunya mendapatkan mimpi bahwa anaknya membawa anjing yang sedang menggigit obor. Dominikus memiliki dua orang kakak yang bernama Manes dan Antonio. Mereka berdua mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai imam. Dua orang keponakannya menjadi imam dalam ordo religius yang didirikannya. Ordo itu bernama Ordo Dominikan. Di kemudian hari, Manes digelari sebagai beata karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Masa kecil dan muda dari Santo Dominikus ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang sangat tinggi. Selama 7 tahun pendidikan awalnya, ia ditangani langsung oleh pamannya yang sudah menjadi imam di Cumuel de Izan. Dominikus kemudian melanjutkan studinya ke sekolah katedral Palencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Karir imamatnya dimulai di Osma yang didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif inilah yang melahirkan cinta yang tulus kepada umatnya. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203. Ketika itu, aliran bid'ah Albigensianisme sangat merongrong ajaran gereja. Aliran tersebut melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Waktu itu, Dominikus bersama uskupnya Diego de Acevedo sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan suatu misi diplomatik bagi Raja Alfonso ke-9. Albigensianisme yang lahir pada awal abad ke-13 di kota Albi, Prancis Selatan ini merongrong ajaran iman yang benar. Aliran ini mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, peristiwa penjelmaan, dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus diingkarinya. Juga semua sakramen, ibadat, dan apa saja yang merupakan ungkapan iman gereja ditolak. Karena sangat fanatik, para penganut aliran sesat ini tanpa segan merusak gereja-gereja dan biara, menghancurkan gambar-gambar kudus dan juga salib. Segala hubungan antara gereja dan negara ditiadakan. Mereka sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya sehingga menarik begitu banyak umat menjadi pengikut. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Ordo Religius Dominikus ini kemudian lazim dikenal dengan nama Ordo Praedicatorum atau Ordo para pengkhotbah. Pada pertengahan musim panas pada tahun 1206, seusai urusan diplomatik di Denmark dan kunjungan ke Roma, Dominikus bersama Uskup Diego kembali ke Spanyol. Di Montpellier, Prancis Selatan, mereka bertemu dengan para pengkhotbah utusan Paus yang mulai putus asa dalam mengemban tugas memberantas pengaruh ajaran aliran sesat Albigensianisme. Mereka berniat meninggalkan hidup biaranya karena gagal dalam tugas pewartaannya. Banyak faktor membuat mereka gagal. Para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat sudah mengikuti aliran sesat itu. Jumlah imam sangat sedikit dan tidak disiapkan dengan baik dalam hal mewartakan Injil. Padahal
Para pewarta ajaran sesat itu sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya. Faktor kegagalan yang lain datang dari kalangan uskup Prancis Selatan itu sendiri. Mereka acuh tak acuh terhadap bahaya yang menggoncang ajaran iman yang benar dan lebih getol dalam hal-hal duniawi. Menghadapi keputusasaan para utusan Paus, Uskup Diego dan Dominikus menasihati mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus meskipun banyak rintangannya. Mereka dinasihati agar meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil, memasuki pelosok-pelosok dengan berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan, dan bergaul rapat dengan rakyat yang sudah sesat. Diego dan Dominikus dengan setia menemani mereka dalam kegiatan pewartaan itu. Hasil yang dicapai cukup lumayan, meskipun masih ada juga kegagalan. Uskup Diego dan Dominikus, serta Uskup Fulk dari Toulouse, Prancis Utara, terus mendampingi para pewarta dalam perjuangan besar memberantas pengaruh jahat Albigensianisme. Pada tahun 1214, Dominikus mendiskusikan bersama rekan-rekannya rencana mendirikan sebuah tarekat religius. Rencana ini didukung dan mulai dilaksanakan tahun berikutnya, bersamaan dengan pemberian hadiah sebuah rumah besar oleh Petrus Seila dari Toulouse. Uskup Fulk memberikan restunya. Pandangan hidup yang dianut Ordo Dominikan yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah ini merupakan sesuatu yang belum dikenal pada masa itu. Dominikus menggabungkan corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan lain-lain. Misinya sungguh-sungguh merupakan sesuatu hal yang baru, karena pada masa itu hal pewartaan adalah tugas khas pada uskup. Dengan kekhasan ini, Dominikus bermaksud memberikan gereja suatu ordo religius imam yang berbobot dan handal. Restu atas berdirinya Ordo Dominikan ini diperoleh ketika Dominikus bersama Uskup Fulk mengikuti Konsil Lateran keempat di Roma pada tahun 1215. Sri Paus Innocentius III berjanji meneguhkan ordo itu apabila Dominikus sudah memiliki suatu aturan hidup membiara yang terbukti ampuh dan sebuah gereja sebagai tempat misa kudus dan upacara lainnya. Kedua tuntutan Paus ini akhirnya terpenuhi. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih aturan hidup Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka. Uskup Fulk mempercayakan gereja Santo Romanus di Toulouse kepada Dominikus. Di samping gereja itu, Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilik Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan berikut. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya, Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Kecuali itu, dalam penglihatan itu pun, Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Pada tahun 1216, ordo yang lebih dikenal dengan Dominikan ini disahkan oleh Paus Honorius III. Di Prancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit sekali dilaksanakan karena kerusuhan politik dan militer. Karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Toulouse dan Prouille. Dari wilayah-wilayah itu, Dominikus mulai melancarkan misi universal ordonya ke berbagai daerah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan berbagai hal penting, seperti pendidikan para imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan.
Oleh imam-imamnya, Dominikus sendiri diangkat sebagai pemimpin ordo pertama. Ia pun diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia, tatkala umat di wilayah itu diresahkan oleh ajaran sesat. Bersama Kardinal Ugolino, Dominikus melancarkan perlawanan gencar terhadap berbagai ajaran sesat. Pekerjaan di Lombardia sangat menguras tenaganya. Ordo ini berkembang pesat, sehingga Dominikus terpaksa sering berkeliling menekankan kemiskinan, studi, dan karya apostolik. Ia tidak menghendaki biara-biara memiliki tanah. Ia menolak kuda dan berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer, walaupun sudah lanjut usia dan menderita sakit. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Tentang dirinya, rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal, ia berpesan, tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Nama Dominikus berarti milik Tuhan. Santo Dominikus dilambangkan dengan bintang dan anjing dengan obor di moncongnya. Atau Bunda Maria sedang menyerahkan rosario kepada biarawan yang berjubah putih dengan mantel hitam. Peringatan akan Santo Dominikus diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Nah, jadi begitu anak-anak kisah tentang Santo pelindung sekolah kita, Santo Dominikus. Yuk, kita terus teladani sikapnya dan menjadikannya sebagai panutan hidup kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.